लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। Hi. Hi, I love you. Just come back. I missed you. Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film romantis yang bikin baper. Film yang berjudul Kapoor and Sons keluaran tahun 2016 ini mengisahkan cinta segitiga antar kakak beradik yang selalu dibanding-bandingkan oleh keluarganya dengan seorang gadis cantik tapi tomboy. Dari situlah muncul prahara yang membuat keluarga mereka menjadi kacau dan saling bermusuhan. So, mau tahu gimana kelanjutan film ini? Nggak usah pakai lama deh, bemper Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan keluarga Kapoor di Uti, India. Di rumah itu tinggal kakek yang bernama Amarjit Kapoor, anaknya bernama Harsh Kapoor, dan menantunya yang bernama Sunita Kapoor. Dan gak lupa guguk mereka. Om lupa namanya, kasih nama sendiri aja deh tuh guguk. Ketika kakek lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba dia tersedak dan langsung tumbang. Namun keluarganya sama sekali tidak kaget. Kampret, ternyata pura-pura mati adalah hobi dari Amarjit. Ternyata kakek ini udah bosan hidup karena di usianya yang hampir 90 tahun dia tidak merasakan kehangatan dengan keluarganya lagi karena anak sama menantunya selalu aja ribut padahal udah tua. Kek, ini ngeprank apa pingsan beneran nih? Nah, di tempat lain di London, Inggris diperlihatkan cucu Amarjit yang pertama yang bernama Rahul Kapoor. Dia merupakan seorang penulis novel yang lagi naik daun. Intinya sih Rahul lagi dikejar-kejar sama editornya buat membuat sequel dari novel yang viral itu. Tapi pas lagi asik-asiknya ngobrol, Rahul mendapat telepon dari India yang mengabari kalau kakek masuk rumah sakit karena kena serangan jantung dan kadar gulanya naik. Di lain tempat, New Jersey, Amerika, kita diperlihatkan adik dari Rahul yang bernama Arjun Kapoor. Dia bekerja serabutan sebagai bartender di sana. Melihat ada telepon dari kakaknya, Rahul mah cuek-cuek aja. Karena emang udah 5 tahun ini, dia dan Rahul lagi dalam mode diam-diaman. Setelah bekerja, diperlihatkan bila si Arjun ingin mengirim draft novel karangannya ke penerbit. Tapi si Rahul kembali menelpon. Singkat cerita sih ya, Arjun dikasih kabar kalau kakaknya masuk rumah sakit dan Rahul ingin agar mereka berdua pulang ke India segera. Mendengar itu, Arjun pun bingung dengan pekerjaan yang serabutan. Untuk membeli tiket pesawat saja sangat berat. Rahul yang sadar akan hal itu berniat memberikan tiket, tapi si Arjun ini menolak dengan mentah-mentah. Singkat cerita, Arjun dan Rahul pun sampai di bandara India. Namun sialnya, kopernya si Arjun malah nyasar ke Medan. Ya nggak tahu juga sih, ini cuma alasan si Arjun aja atau emang kopernya beneran nyasar. Nggak lama kemudian kakak beradik ini pun sampai di rumah. Namun orang tuanya sedang tidak ada di rumah karena sedang menjaga kakek di rumah sakit. Ketika sampai di rumah, Arjun sedikit nostalgia dengan kamarnya. Begitu juga dengan si Rahul, karena memang sudah 5 tahun mereka tidak pulang ke rumah. Malam harinya orang tuanya pun sampai di rumah. Jelas aja mereka senang banget melihat anak-anaknya yang hilang kembali pulang ke rumah. Mungkin kalau kakek nggak anfal, ini anak-anak durhaka nggak akan pulang. Nah, ketika malam hari diperlihatkan bila si Harsh dan Rahul sangat dekat. Bahkan Harsh meminta si Rahul untuk tinggal di India saja dan membuka sebuah perusahaan bersamanya. Melihat itu, Arjun pun hanya bisa terdiam karena emang selama ini dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Arjun merasa minder karena kakaknya selalu sukses sedangkan dia selalu gagal. Bahkan pas Harsh menanyakan apa pekerjaan Arjun sekarang, mereka malah saling berdebat karena si Harsh ini tidak pernah percaya sama si Arjun. Merasa selalu direndahkan, Arjun pun ngambek dan pergi dari sana. Setelah makan malam kisruh itu, si Rahul ini mendatangi emaknya. Dia pun memberikan hadiah anting-anting untuk emaknya. Nah, di sini baru dia diketahui ternyata emak dan bapaknya itu udah pisah ranjang selama beberapa tahun ini. Keesokan harinya, Rahul dan Arjun pun berniat datang ke rumah sakit. Nah, di sini Rahul juga meminta adiknya untuk tidak emosian karena kondisi rumah lagi kacau balau. Singkat cerita, pas sampai di rumah sakit, diperlihatkan bila kakek yang sedang meronta-ronta. Dia nggak mau dirawat di rumah sakit karena dia merasa nggak sakit. Bahkan saking nyebelinnya ini kakek-kakek, suster-suster pun pada gedek sama nih orang. Ketika sampai di kamar kakek yang mantan tentara ini pun langsung menembakin cucu-cucunya. Dor 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 ting. Di sini terlihat kebahagiaan kakek ketika melihat cucu-cucu kesayangannya pulang ke India. Tak lama kemudian Harsh meminta si Arjun buat menyelesaikan administrasi rumah sakit. Tapi nggak sengaja dia bertemu dengan teman semasa kecilnya, si Wasim. Diceritakan juga bila si Wasim ini punya bisnis studio foto warisan ayahnya. Nah, karena udah lama mereka nggak ketemu, Wasim bilang kalau nanti ada waktu, nanti malam ada pesta di rumah kosong Malik. Siang harinya rumah kembali ribut ketika ada tukang ledeng yang benerin pipa. Bukan karena tukang ledengnya sih, tapi Harsh dan Sunita kembali ribut. Permasalahannya, kakek harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih gede, tapi biayanya tuh mahal banget. Harsh ribut karena uang biaya untuk rumah sakit itu di luar budgetnya. Dia pengen adiknya juga ikutan patungan untuk biaya si kakek. Sedangkan Sunita menanyakan kemana uang Harsh selama ini. Apakah habis untuk selingkuh sama janda mantannya si Harsh yang bernama Anu? Daripada bludruk di rumah, si Arjun pun mending ngangon guguk aja deh.
Yang paling kasihan adalah tukang pipa. Nggak tahu apa-apa malah ikut dimarahin. Sialnya, pas Arjun pulang, ribut-ributnya masih aja belum kelar. Ya kampretnya lagi, pas si Arjun nanya kenapa mereka ribut, Rahul malah bilang, udah pengangguran gak usah ikut campur, ini soal uang, emangnya kamu punya uang? Ya udah deh, gelutlah mereka. Karena selalu direndahkan terus, Arjun pun capek dan langsung pergi dari rumah. Malam harinya, Arjun pun datang ke rumah Malik, rumah kosong yang sekarang kayaknya udah ada penghuninya. Di sana dia mencari si Wasim, tapi belum juga ketemu sama si Wasim. Dia malah disuruh ikutan taruhan panco sama cewek tomboy yang bernama Tia. Tak lama kemudian Tia kebelet pas dia masuk ke WC tanpa permisi, sialnya si Arjun lagi nongkrong di sana sambil ngelinting Cimeng. Mengetahui ada yang ngelinting di rumahnya, Tia ini pun langsung mengusir si Arjun dan gak lupa ngembat tuh Cimeng. Ketika Arjun sudah ketakutan, ternyata tuh cuman bercanda. Tia gak beneran marah kok, dia cuman pengen nyesengin si Arjun aja. Karena hal itulah mereka berdua pun saling kenalan dan ngegenjos bareng deh. Di sini baru dia diketahui bila Tia itu adalah cucu pemilik rumah itu. Setelah kakaknya entet, dia pun dapat warisan rumah itu. Rencananya sih dia mau menyewakan tuh rumah dan dia bisa kembali lagi ke Mumbai. Dan abis itu party-party gilaan deh. Keesokan paginya diperlihatkan bila si Arjun yang ngasih tepar kelonan sama Guguk. Sedangkan di dapur, Rahul membahas tentang hubungan kedua orang tuanya itu. Sebenarnya apa yang terjadi ketika mereka pergi selama 5 tahun ini. Bahkan Arjun tahu kalau emak pernah minggat dari rumah selama 2 bulan. Tapi si Hars tidak mau membahas hal itu. Dia beralasan hanya ingin fokus membangun bisnis demi keluarga mereka. Ya walaupun berkali-kali bangkrut sih. Siang harinya Rahul datang ke rumah sakit, tapi dia malah melihat adiknya dan kakeknya kayak anak kecil lari-larian pakai kursi roda di rumah sakit. Di sini kita diperlihatkan bila si Rahul itu berpikiran dewasa, sedangkan si Arjun masih bertingkah kekanak-kanakan. Ketika si Rahul ingin membawa kakeknya ke rumah sakit yang lebih besar, kakek menolak hal itu. Dia sadar kalau dia tuh sudah tua, buang-buang uang aja kalau masih harus merawat dirinya. Dia cuma pengen 2 permintaan. Pertama, dia ingin merayakan hari ulang tahunnya ke-90 bersama teman-temannya dan keluarga besarnya di rumah dan pengen foto keluarga untuk terakhir kalinya. Kedua, kakek tidak ingin dikremasi ketika meninggoy. Dia ingin dikuburkan di makam pahlawan seperti teman-teman veterannya dulu. Sepulang dari rumah sakit, Rahul meminta maaf ke Arjun. Dia sadar kalau kemarin tuh dia sudah kelewatan. Rahul juga menceritakan keinginan kakek dan meminta si Arjun bisa mewujudkan permintaan itu bersamanya. Malam harinya diperlihatkan bila kakak beradik ini pun sudah saling memaafkan karena ngejas bareng. Di sini mereka juga flashback tentang kenangan mereka masih kecil. Ketika mereka sering dimarahin sama emak, sering diserap sama bapak, dan kakek selalu membela mereka ketika salah. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Rahul ini datang ke rumahnya si Tia. Rencananya sih dia ingin menyewa rumah itu untuk dijadikan studio. Dia bekerja dengan teman-temannya dari London. Nah itulah pertama kalinya juga Rahul bertemu dengan si Tia. Melihat Rahul yang ganteng gagah bugar kayak gitu, Tia pun jadi kesengsem. Bahkan Bangko, sahabatnya si Tia, manas-manasin si Tia buat mepet tuh cowok ganteng. Singkat cerita, Rahul tertarik dengan rumah itu, tapi dia harus berunding dulu dengan timnya di London. Sepulang dari rumahnya si Tia, Rahul langsung ke rumah sakit. Di sini kakek curhat kalau dia itu kangen banget sama neneknya yang mirip sama bintang film India tempo dulu. Mengetahui hal itu, Rahul pun langsung menyetelkan YouTube artis Bollywood jadul itu. Karena hal itulah Rahul punya ide dan langsung meminta si Arjun untuk merealisasikan ide itu. Nggak pakai lama, si Arjun pun langsung datang ke studionya si Wasim. Tapi pas lagi di tempat Wasim itu, Arjun gak sengaja melihat si Tia. Nggak pakai pikir panjang, dia pun langsung menemui si Tia. Ya, PDKT gitulah. Setelah spek-spek iblis dikit, Arjun pun mengajak si Tia ke tempatnya si Wasim. Sesampainya di sana, mereka berdua pun disambut oleh foto artis yang gede banget buat kejutan kakek pas ulang tahun. Nah, di saat itu juga, si Wasim ini meminta tolong kepada Arjun. Kakaknya Wasim yang bernama Bobli besok lusa akan mengikuti perlombaan binaraga. Dia meminta si Arjun buat datang untuk mendukung kakaknya. Arjun jelas saja ogah lah, males banget lihat mas-mas keker cuman pakai kancut di atas panggung. Tapi pas dia bilang dia akan datang, Arjun langsung berubah 180 derajat. Wah, kalau lihat mas-mas kancutan keker mah aneh suka coy. Gas gue, besok lusa kan gua pasti datang. Keesokan harinya diperlihatkan bila di rumah semua lagi mempersiapkan semua keperluan pesta ulang tahun kakek. Di dapur, Rahul ngobrol sama emaknya. Sebenarnya apa yang membuat emak sama babe selalu bertengkar? Emak bilang kalau sudah bertahun-tahun dia tidak merasakan punya suami, hidupnya seperti hampa.
Ketika mereka lagi bertengkar, pasti si Sunita dibanding-bandingkan dengan si Anu. Istri mana yang sudah dibanding-bandingkan sama mantan suaminya? Nah, pas keluar, si Wasir sama si Arjun malah lagi adonan pakai balon. Melihat adiknya nggak bisa diandalkan kayak gitu, dan keluarganya di India yang lagi kacau balau, si Rahul pun mengajak emaknya untuk liburan ke London beberapa minggu, biar emaknya bisa healing-healing dan melihat apa yang Rahul kerjakan di London. Tapi Sunita menolak, karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Di sini emaknya malah menyuruh si Rahul untuk segera menikah aja. Dia pengen punya menantu orang India dan menyuruh si Rahul memutusin pacarnya di London. Sunita udah kepengen gendong cucu. Ngemeng-ngemeng soal cucu nih ya, si Arjun malah udah ngehamilin si Wasim. Walah, emang kocak nih anak-anak ya. Siang harinya diperlihatkan si Rahul kembali datang ke rumahnya Tia. Dia merekam denah rumah buat dikirim ke temannya di London. Di sini juga diperlihatkan ketomboyannya si Tia. Duduknya mekokok-mekokok gitu ya. Tapi pas lagi asik-asik yang ngobrol ngalor ngidul, pelayan Tia yang bernama Kisor pengen minta izin buat nonton layar tancap di desa sebelah. Karena Kisor pergi dan gak ada yang masak, Rahul pun mengajak Tia untuk makan malam di luar aja. Singkat cerita, mereka berdua pun makan malam di sebuah restoran Cina. Gak kerasa Tia dan Rahul pun semakin akrab. Di sini juga diperlihatkan kekonyolannya si Tia. Ketawamu tuh loh mbak, cantik-cantik ketawanya kayak knalpot bobokan. Di sini juga si Tia taruhan sama si Rahul kalau dia itu bisa nyium dan ngeplak kepala om-om botak di belakang itu. Nah, untuk membuktikan kekoplakannya, Tia pun langsung nyipok tuh ubun-ubun om botak dan langsung ngeplak juga. Nyamuk pak, tadi ada nyamuk segede tawan di kepala bapak. Nggak percaya, keplak lagi nih. Ngehe juga nih cewek. Setelah selesai ngeplakin kepala om-om botak, mereka berdua pun joget. Nah, singkat cerita mereka pun pulang. Tapi karena si Kisor belum pulang dan rumah kok kelihatan gelap, si Rahul pun akhirnya menemani si Tia untuk nyalain sekring. Tapi entah karena emang dua orang ini lagi mabuk atau emang mereka semua itu geblek, mereka pun malah cekikikan. Sialnya lagi, tuh sekring tinggi banget dan si Tia pun kesetrum. Namun pas mengecek keadaan si Tia, dia malah langsung nyosor. Binal juga nih cewek. Untungnya Kisor keburu pulang, kalau enggak bisa skidi papap tuh mereka di gudang. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Arjun dan Tia datang untuk mendukung si Bobli sambil ngemutin pisang. Abis itu kita diperlihatkan deh mas-mas kekernya cuman pakai kancut doang gel-gel di atas panggung. Setelah mendukung si Bobli, Tia dan Arjun pun pulang. Ketika si Tia lagi meragan jadi binaraga, Arjun ditelepon sama si Rahul dan disuruh untuk segera pulang. Di sini Arjun pun menceritakan ke Tia kalau dia tuh punya kakak tapi nggak pernah akur. Di sini juga Tia juga cerita kalau dia itu sudah menjadi anak yatim piatu semenjak 13 tahun. Intinya sih mereka berdua tuh semakin dekat dan dekat. Karena semakin dekat itulah Arjun diajak ke rumahnya si Tia. Di sini Arjun pun kaget karena dia nemu kotang yang gede bener, padahal neneknya Tia kecil tapi pulen sih emang. Karena nggak mau si Arjun demek-demek kotang, Tia pun menanyakan kenapa si Arjun bisa selalu bertengkar dengan kakaknya. Dan kita pun akhirnya tahu kenapa mereka berdua itu saling diam-diaman selama 5 tahun belakangan ini. Jadi Arjun dan Rahul itu punya impian jadi novelis terkenal. Dulu mereka menulis sebuah cerita masing-masing. Tapi si Rahul selangkah lebih maju dalam menulis buku dan menerbitkan buku pertamanya duluan. Ketika dia hendak menulis buku kedua, si Rahul mengalami stuck. Tapi entah dari mana, dia berhasil membuat novel yang meledak di pasaran. Namun cerita itu sangat identik dengan cerita yang sedang Arjun kerjakan. Dari latar belakang, tema cerita, bahkan tokoh dalam buku itu pun sangat mirip. Karena hal itulah Arjun merasa Rahul mencontek karyanya. Ketika dia laporan ke orang tuanya malah membela. Karena hal itulah Arjun langsung cabut ke Amerika dan tidak berkomunikasi dengan si Rahul dan keluarganya selama 5 tahun ini. Melihat Arjun yang sedih, Tia pun bilang kalau dia punya cara agar Arjun bisa bahagia. Dengan cara? Ya dengan cara gantungin kutang oversize-nya si Tia itu dong. Baru dikasih kutang aja udah happy, apalagi dikasih isinya, Thomas. Keesokan paginya, tasnya Arjun yang sempat nyasar ke Medan sampai di rumah. Ketika melihat isi dari tas itu, si Rahul ini melihat draft novel yang sedang dikerjakan oleh si Arjun. Di lain tempat diperlihatkan bila si kakek dibawa pulang oleh si Hars. Sebelum itu, selfie dulu dong sama suster-suster muda. Nah, di rumah juga diperlihatkan bila sudah banyak tamu undangan yang datang di acara ulang tahun kakek. Tapi tiba-tiba Sunita menghampiri si Rahul. Dia bilang dia pengen kenalin cewek buat si Rahul. Namun ketika ngobrol sama si Prita, si Rahul ini sama sekali nggak ada feel-nya. Sedangkan di saat yang bersamaan diperlihatkan bila si Tia juga hadir di pesta itu. Wah, bakalan seru nih. Dan benar aja, pas si Rahul minta tolong si Arjun buat nemenin si Prita dulu, Rahul dan Tia pun saling kaget. Di sini si Tia juga baru tahu kalau si Rahul itu adalah kakaknya si Arjun. Nah kan jadi seru nih. Karena hal itulah mereka bertiga pun jadi awkward.
Ketika si Arjun pengen ngadem ngambil bir, dia melihat bila kayaknya ada yang nggak beres nih antara Tia dan si Rahul. Tapi untungnya kakek udah keburu datang, jadi akord mereka pun bisa ditunda dulu. Joget dulu lah. Bentar kok, bagus ya? Nggak gede sih, tapi gendal-gendal pulen. Setelah puas joget-joget, Tia menghampiri si kakek. Karena Tia ini cantik dan pintar main poker, dia pun disuruh nemenin si kakek dan geng tuir-tuirnya main kartu. Namun masalah yang sebenarnya baru aja datang ketika Rahul menyadari bila ada Bibi Anu datang ke sana. Karena merasa nggak ada yang ngundang si Bibi Anu ini, Rahul dan Arjun pun menanyakan kepada ayahnya kenapa dia mengundang Bibi Anu. Haris mengatakan kalau dia cuma mengundang temannya. Sialnya pas anak-anak pengen mengalihkan perhatian emak, Sunita malah melihat si Anu di sana. Iya, udah deh, Sunita pun langsung jadi ngamuk dan ngambek. Di luar juga sama aja, kakek dan Tia yang main curang pas main kartu juga ribut. Akhirnya semua pada ribut semua. Anu diusir lah, kakek yang ribut gara-gara judi, Haris dan Sunita yang mau saling bacok, Bobli yang mau ngebanting kakek-kakek, pokoknya kacau balau. Sialnya lagi, ketika Arjun disuruh nemenin emaknya, dia malah kebelet bokar. Kampretnya, karena bokar itulah emaknya nggak ada yang jagain. Alhasil Sunita yang emang udah emosi sampai ke ubun-ubun, langsung jejal-jejalin biskuit ke suami bangkainya itu. Karena hal itulah pesta pun jadi kacau balau. Semua orang pun langsung diusir oleh si Haris. Pokoknya jadi bencana deh. Bangkainya lagi, si Rahul malah kembali nyalahin si Arjun karena nggak bisa jagain emaknya. Lah, salah lagi, nelek aja salah. Malam harinya dua bersaudara ini pun ngobrol gimana caranya mendamaikan orang tua mereka. Di sini si Arjun juga nanya gimana kok bisa Rahul kenal akrab sama si Tia. Namun Rahul yang tahu kalau si Arjun suka sama Tia bilang kalau dia itu sama sekali nggak tertarik sama si Tia. Karena lega Rahul bilang kayak gitu, Arjun pun akhirnya berniat mengajarin kakaknya untuk nyupir. Sialnya, karena latihan nyupir sambil giting cimeng, mereka pun nyusruk nabrak pohon deh. Keesokan paginya, Babe yang lihat mobil kesayangannya ambiar jelas saja pengen marah-marah. Tapi ketika tahu yang nabrakin itu adalah si Rahul, Babe nggak jadi marah. Wow, pilih kasih. Nah, di dalam kakek sangat menyayangkan pesta ulang tahunnya jadi amburadul. Untuk meredam kemarahan, Rahul berpura-pura mengaku kalau dialah yang mengundang Bibi Anu biar tidak terjadi salah paham. Kok malah jadi berantem. Nah, karena kemarin belum sempat foto-foto keluarga, kakek pengen Sasi Kapur dan keluarganya ikutan datang. Sasi Kapur itu adalah adiknya si Haris ya. Nggak cuman itu sih, kakek juga menyuruh Arjun untuk survei kuburan buat makamnya kelak. Haris jelas saja menolak karena kakek nggak boleh dikubur ketika mati besok. Namun kakek mah sebodoh ting, dia tetap pengen mesen kapling buat makamnya besok. Singkat cerita nih ya, Arjun ditugaskan untuk survei perumahan masa depan. Dan dia pun mengajak si Tia. Ya sambil menyelam minum susu kan. Bukannya survei kapling, mereka pun malah udah kayak rekreasi di kuburan. Sedangkan di rumah diperlihatkan bila si Rahul lagi buntas soal ide novel barunya. Di saat mentok itulah Rahul malah masuk ke kamarnya si Arjun. Dan diam-diam dia ngembat draft novel yang sedang dikerjakan sama si Arjun. Singkat cerita, Arjun mengantar pulang Tia. Sebelum berpisah, Tia mengatakan bila dia sangat senang ketika bertemu dengan si Arjun. Dan dia juga pengen mengenal si Arjun jauh lebih dalam. Waduh, kemarin kakaknya dicipok, sekarang adiknya disenggol. Wah, cewek tomboy kayak gini damage-nya emang kuat bener ya. Malam harinya diperlihatkan bila si Rahul malah ketiduran ketika si Arjun pulang. Dengan mengendap-endap, dia pun mencoba mengembalikan draft novel milik si Arjun ke kopernya. Untung gak ketahuan. Nah, di saat yang bersamaan, ternyata Paman Sasi dan keluarganya juga sudah sampai di rumah. Melihat ada Paman Sasi dan keluarganya, Sunita pun meminta anak-anaknya jangan sampai Paman Sasi tahu soal keretakan keluarga mereka. Singkat cerita, malam itu pun menjadi malam yang paling hangat untuk keluarga mereka. Semua orang pun saling tertawa dan saling bercerita. Nah, karena semua kamar sudah terisi penuh, otomatis Haris dan Sunita pun akhirnya bobok sekamar lagi. Di sini si Haris juga merasa nostalgia ketika melihat foto kenangan mereka dulu. Haris juga mengatakan, dulu mereka sangat bahagia, tapi entah kenapa saat ini terjadi perselisihan terus. Di situasi ini, Haris pun bilang, dia akan mendukung bisnis catering Sunita, dan dia akan membantu Sunita sebisa mungkin. Akhirnya setelah sekian purnama, mereka berdua pun memutuskan untuk berdamai. Keesokan harinya, suasana rumah pun menjadi lebih adem. Nah, sebelum foto keluarga nanti siang, Haris bilang dia ingin ke bengkel sebentar buat servis mobil. Sedangkan si Sunita dapat telepon dari temannya soal resep catering. Namun karena PC di rumah lagi dibuat main game, dia pun pergi ke kamarnya si Rahul buat minjem laptop. Nah, di saat yang bersamaan, Rahul, Arjun, dan Paman Sasi diperlihatkan bila mereka sedang di rumahnya Tia untuk pembayaran pertama nyewa rumahnya si Tia. Ketika mereka hendak pulang, Arjun pun bilang kalau dia pengen ditinggal aja.
biar dia pulang sendiri. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun untuk si Tia. Namun si Tia sama sekali tidak kelihatan bahagia. Ternyata alasan Tia membenci hari ulang tahunnya itu karena orang tuanya Tia meninggal kecelakaan tepat di hari ulang tahunnya. Melihat itu, Arjun pun mencoba menghibur. Aluh, cewek cantik jangan sedih. Di lain tempat, Sunita yang sedang membuka email dari laptopnya si Rahul nggak sengaja melihat notifikasi dari Nathan. Kok chatnya kayak gitu ya? Nathan cowok kan? Sedangkan di jalan, Rahul yang sedang bersama omnya tiba-tiba pengen berhenti di jalan karena ada keperluan mendadak. Ternyata Rahul melihat mobil ayahnya di rumah Tante Anu. Di sini si Rahul akhirnya mantap kalau ayahnya punya hubungan khusus sama Tante Anu. Apalagi ketika si Hars berbohong ketika ditanya sekarang sedang berada di mana. Nah, dari semua kekacauan itu, di saat yang bersamaan, semua masalah pun tumplek-blek kayak hujan di malam minggu. Sunita yang menyadari kalau si Rahul itu belok penyuka sesama batang. Arjun juga mendapati kenyataan orang yang dia cintai cerita yang sebenarnya kalau Tia dan Rahul itu pernah cipokan. Sedangkan Rahul yang tidak bisa terima ayahnya selingkuh malah melabrak Bibi Anu yang lagi mau anu-anuan sama si Hars di rumahnya. Ini keluarga beneran gudangnya masalah atau gimana sih ya? Nah, sedangkan di rumah diperlihatkan bila si kakek dan yang lain sedang bersiap-siap foto oleh si Wasim. Namun ketika si Rahul pulang, dia pun langsung dimarahin sama emaknya yang sudah tahu kenyataannya bila anaknya itu belok. Karena terus dipojokkan terus, Rahul yang emosi ini pun langsung keceplosan. Apa gunanya punya pasangan beda kelamin kalau ujung-ujungnya selingkuh juga, kayak papa dan tante Anu. Ketika Hars pulang, dia juga langsung ribut sama si Rahul. Kenapa ayahnya tega melakukan semua ini? Belum lagi Sunita yang mengetahui anaknya belok dan suaminya selingkuh sama janda montok ikutan join mabar ribut. Namun belum juga selesai ribut, kakek sudah memanggil-manggil untuk foto karena di luar udah mau hujan. Singkat cerita, mereka semua pun bersiap untuk foto. Namun terlihat pandangan marah, takut, kecewa di muka keluarga Hars. Belum lagi si Arjun yang tidak kelihatan di sana. Tak lama kemudian, Arjun pun sampai. Terlihat bila si Arjun tidak ingin berdekatan dengan kakaknya. Begitu juga dengan si Sunita yang tidak ingin berdekatan dengan si Hars. Sialnya lagi, belum juga si Wasim memotret. Sunita yang sudah tidak kuat langsung menolak untuk difoto. Dia tidak ingin berpura-pura menjadi happy family, sedangkan aslinya mereka tuh lagi amburadul. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Hars pun menjelaskan dia emang selingkuh sama si Anu selama setahun ini. Tapi niat kedatangannya ke Anu hari ini adalah untuk minta putus, karena Hars ingin memperbaiki hubungannya dengan si Sunita. Rahul yang mencoba menengahi juga langsung ikutan dimarahin sama mak dan bapaknya. Gara-gara si Rahul inilah semua keluarganya jadi kacau balau. Belum lagi tiba-tiba si Arjun mengutarakan semua unek-uneknya, karena tahu selama ini si Rahul selalu merebut apapun yang dia miliki, termasuk si Tia. Di saat hujan turun, Sunita meminta Hars untuk pergi ke rumah Anu aja. Dia lebih baik menjadi janda daripada sakit hati mulu. Karena diusir itulah, Hars pun langsung pergi meninggalkan rumah. Sedangkan di dalam, Rahul meminta maaf kepada ibunya. Karena dirinya lah semua keluarganya menjadi seperti itu. Seakan masalah masih belum bisa kelar, pas Arjun sampai di kamarnya, dia melihat bila ada pulpen nyelip di draft novelnya. Di sini Arjun pun sadar kalau pasti kakaknya telah membaca tuh novel. Ya udah deh, langsung kakak beradik ini pun langsung gelut. Arjun yang kalah pun berkata berkali-kali kalau Rahul itu pencuri. Namun Om langsung tercengang ketika emak berkata kalau dialah yang mencuri novelnya Arjun demi Rahul. Jadi dulu itu emak nggak sengaja mencuri novel si Arjun dan diberikan ke Rahul tanpa sepengetahuan si Rahul. Emak pengen Rahul sukses dengan novelnya. Sedangkan emak beranggapan bila si Arjun itu selalu bosenan ketika melakukan sesuatu hal. Palingan Arjun gak akan serius buat novel itu, pikirnya. Namun Arjun bilang selama ini dia bergonta-ganti hobi, gonta-ganti pekerjaan. Niatnya cuma satu, biar dia bisa dihargai dan dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Selama ini selalu si Rahul yang selalu disanjung-sanjung, sedangkan dia hanyalah keremesan gorengan di tengah hamparan risoles dan tahu isi. Arjun jelas saja sangat kecewa, tapi yang lebih kecewa adalah si Rahul. Akhirnya dia tahu kenapa adiknya sangat membencinya selama 5 tahun ini. Karena bingung harus gimana lagi, Sunita pun akhirnya berniat menelpon Hars untuk pulang. Namun naasnya, di saat mengangkat telepon itulah, Hars harus kecelakaan ditabrak truk Fuso. Duh, ini film gak ada waktu buat Om tarik napas apa ya? Singkat cerita, Hars pun tidak bisa terselamatkan, dan dia pun menghembuskan napas terakhirnya di saat keluarganya sedang kacau balau. Karena kepergian Hars itulah semua keluarga merasa sangat tertekan, terutama si Sunita. Singkat cerita yang Om lupa ingatnya karena lagi sedih, semua keluarga Sasi pun pada pergi pulang, tinggal meninggalkan Sunita dan kakek. Begitu juga dengan si Arjun dan si Rahul. Mereka berniat kembali ke Amerika dan Inggris. Namun sebelum pergi masing-masing, mereka berdua berbicara dari hati ke hati tentang salah paham mereka, tentang Rahul yang ternyata belok dan gak mungkin suka sama si Tia, dan lain-lain. 6 bulan kemudian, diperlihatkan bila si Arjun mendatangi kantor penerbit karena novelnya berhasil terpilih untuk diterbitkan. Sedangkan di London diperlihatkan pesta perilisan novel terbaru dari si Rahul. Namun di sana terlihat bila si Rahul tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya.
Sedangkan di India sekarang diperlihatkan untuk mengisi kesibukan, Sunita merealisasikan impiannya memiliki catering sendiri. Namun suatu hari kakek yang kesepian akhirnya mengirimkan email video ke cucu-cucunya. Intinya sih kakek ingin kedua cucunya itu untuk pulang ke India. Dia tahu bila Sunita yang terlihat kuat saat ini sedang sangat terluka, kehilangan suami dan anak-anaknya. Begitu juga dengan kakek. Kesakitan terbesar orang tua adalah menyaksikan kematian anak mereka sendiri. Jadi kakek sangat memohon agar kedua cucunya itu untuk pulang walaupun cuma sebentar. Duh, om kok ikutan baper ya. Singkat cerita, mereka berdua pun memutuskan pulang ke India. Di rumah, Rahul kembali meminta maaf ke ibunya. Begitu juga dengan si Arjun. Di malam itu, kakek ingin agar keinginan terakhirnya dikabulkan, yaitu foto bersama keluarga. Di malam itu juga, Rahul dan ibunya pun saling membuka hati. Begitu juga dengan Arjun dan Tia, mereka pun saling membuka hati dan saling maaf-maafan. Dan mereka pun tukeran iler, ada asik. Singkat cerita, keesokan harinya, semua keluarga pun berkumpul untuk foto keluarga. Tak lupa Wasim membawa poster Harsh di sana, dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini, Sob? Gila banget nih film. Klimaksnya nggak turun-turun, naik terus sampai bingung mau napas aja. Tapi ini film realistis banget dah. Perselisihan antar keluarga ya emang kayak gitu-gitu sih. Nah, semoga menghibur ya. Sampai di sini dulu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan biar melatin.